Allah ngasih nasihat yang paling tepat itu 3 waktu. Yang pertama kapan? Yang pertama saat akan pergi. Kalau anak kita, buah hati kita akan pergi jauh atau pergi yang masih bisa kita prediksi lokasinya, itu pesan, nak jangan lupa sholat, nak jangan lupa pilih teman yang baik-baik. Dan itu dikondisikan, laki-laki poinnya saja, jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Anak laki kalau panjang-panjang dia sudah pakai ransel, udah pergi. Kita masih nak mana dia udah pergi. Anak laki-laki telinganya tidak terlalu tebal, tidak kuat berlama-lama mendengarkan cerita atau nasihat gitu ya. Jadi poinnya saja. Kalau anak perempuan bisa agak panjang sedikit. Kenapa? Karena anak perempuan terbiasa mendengarkan rumpian, biasa ngerumpi, jadi telinganya bisa agak lama. Jadi misalnya kita bilang, nak nanti kalau udah besar pilih suami yang begini-begini, dia masih bisa. Tapi laki-laki poin-poinnya saja. Nah itu Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa nasihat beliau? Ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Itu pesan Rasulullah ketika Ibnu Abbas akan pergi. Jadi enak ngasih nasihatnya ketika akan pergi, ketika akan kuliah, ketika akan mondok ya ke pesantren, ketika akan belajar di rumah teman. Itu jangan lupa, nak kasih kabar Umi atau kasih kabar Bunda ya kalau udah sampai. Nak jangan lupa sholat, nak gitu. Itu pertama. Yang kedua kapan? Yang kedua saat makan atau makan-makan. Dulu Umar bin Abi Salamah ketika makan itu tangan kirinya langsung gerak. Ibu pernah lihat orang Arab makan biasanya pakai nampan gitu ya. Kalau orang Arab itu kan ayam dibelah 2. Kalau kita kan dibelah 12 gitu ya. Memang udah beda gitu. Tenaganya beda. Kita sering masuk angin. Naik ojol masuk angin, kehujanan masuk angin. Mereka jarang masuk angin karena ayam dibelah 2. Kita dibelah 12. Kambing guling dimakan berlima, kita kambing guling dimakan 1. Jadi memang sudah berbeda ya untuk gizinya gitu. Nah Umar bin Abi Salamah ketika makan tangan kirinya bergerak ingin mengambil yang di tengah, daging itu biasa di tengah-tengah gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Nah makan tuh baca bismillah gitu. Terus makan dengan tangan kanan. Karena Umar bin Abi Salamah tangan kirinya yang bergerak. Kemudian apa? Makan yang terdekat. 3 pesannya. Nah kalau kita sampaikan kepada anak-anak kita yang balita, batita atau 7 tahun ke bawah atau cucu kita nggak bisa menyampaikan hadis ini. Nah Rasulullah bersabda dalam hadis kesekian, enggak. Mereka enggak nempel. Tapi kalau kita bilangnya pesan ini kita sampaikan dengan lagu, makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. 3-tiganya dapat. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat. Isinya itu hadis gitu. Karena kalau batita, balita 7 tahun ke bawah itu masih suka dengan lagu, ngapalnya cepet gitu. Nanti ketika besar dia baru paham, oh ini hadis ya Bunda ya. Iya nak itu hadis. Itu kedua ya, ketika makan atau makan-makan. Alhamdulillah nak, kita dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan, bisa makan seenak ini, selezat ini. Itu kalau bukan Allah yang ngasih rezeki itu siapa misalnya gitu. Yang ketiga kapan? Yang ketiga saat sedang sakit. Jadi kalau orang sakit itu hatinya sensitif. Misalnya Rasulullah pernah ngasih nasihat kepada seorang anak Yahudi yang sedang sakit ditengok. Beliau bilang apa? Aslim, masuk Islamlah gitu. Dilihat ayahnya. Kedua diminta lagi aslim, masuk Islamlah, ditetap lagi ayahnya. Yang ketiga ayahnya menganggukkan kepala, mengizinkan anak ini untuk
masuk agama Islam. Artinya apa? Orang sakit itu sensitif, orang sakit itu peka. Nggak usah anak kecil, kita lagi sakit, padahal kita lagi ngeliat HP, terus tiba-tiba suami datang, bunda udah sehat? Belum. Padahal udah sehat, tapi kalau ditanya itu kita baper gitu ya. Bunda udah enakan badannya? Alhamdulillah. Itu kita, apalagi anak-anak seneng kalau lagi sakit itu ditemani. Kan Bunda udah bilang begini sabar ya nak, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa. Iya tapi aku kan gitu, dengerin, itu sensitif banget anak. Kalau kita ngomong tuh serep. Bahkan doa orang yang sakit itu seperti doa para malaikat. Ibu, kita datang menjenguk orang sakit, orang baik-baik kadang lagi sakit nih Bu, itu justru menasehati kita, mendoakan kita. Kenapa? Karena dia tahu, dia paham orang sakit itu seperti doanya para malaikat, tidak terhijab. Jadi kalau kita lagi sakit, mumpung sakit nih banyakin doa, bukan banyakin ngeluh.